Hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menempatkan Timnas Indonesia berada di grup C. Timnas Garuda disebut berada di grup neraka karena akan bersanding dengan China, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Ini dia, undian sudah tersaji dan kita bisa lihat semua kan. Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak main-main. Kekuatan terbaik yang ada di Asia yang tentunya mengincar posisi untuk lolos ke Piala Dunia di 2026. Tapi apapun itu, kita tidak boleh patah semangat. Tentunya kita terlecut motivasi kita, ya. Dan kita harus memberikan yang terbaik dalam putaran ketiga nantinya. Apalagi sudah ada tambahan amunisi lagi. Ada di depan, ada di tengah, ada di belakang penjaga gawang kita. Sudah dengan Paes, kita tentu akan lebih baik, ya, untuk dalam pertarungan di grup C. Kita tidak tahu persaingan ini kuat kalau melihat dari A, B, C semua sama, ya. Dan kita punya perhatian terhadap tim nasional kita, sudah pasti itu. Ya, kita berdoa bersama bahwa tim kita akan semakin baik untuk menatap putaran ketiga nanti. Dengan saya Bung Ropan, ciao. Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Dan kalau bagi saya teman-teman, grup C ini bukanlah grup neraka, tetapi grup neraka banget. Jadi akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia melalui round 3 ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa saja lolos ke round 4. Karena untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 ini, maka harus menjadi juara atau juga runner up dari grup. Tapi untuk bisa lolos ke round 4 dan kemudian kembali berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia, maka Indonesia harus bisa menempati peringkat ketiga atau juga 4. Dan menurut hemat saya bisa saja Indonesia menempati peringkat ketiga atau juga 4. Why not? Walaupun di atas kertas tampaknya mustahil. Tapi kita juga paham kan bahwa tidak ada yang mustahil teman-teman dalam sepak bola. Apa saja bisa terjadi. Buktinya Georgia, ya, walaupun ini di kejuaraan Euro, ya, di kejuaraan Piala Eropa atau turnamen antar negara Eropa. Georgia yang merupakan debutan pertama-tama tentu sangat mengejutkan, mereka bisa lolos ke Euro. Tapi di Euro mereka bermain lepas, mereka bermain terbuka, para pemain mereka confident, sehingga mereka bisa membalikkan prediksi semua orang dan lolos dari fase grup. Jadi kenapa enggak Indonesia juga lolos minimal ke round 4. Hola guys, kali ini gue mau bahas grup C. Grup C ini grup menurut gue grup terberat. Kita satu grup dengan Jepang, Australia, Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia dari pot 6. Realistisnya menurut gue ya, itu Australia dan Jepang yang langsung lolos karena mereka sudah langganan di Piala Dunia. Jadi mentalnya sudah kebentuk lah, dimana kualitas pemain mereka juga cukup bagus karena banyak yang bermain di Eropa. Sementara dari sisi 4 negara, Saudi toh menurut gue yang terbaik. Nah, sisanya rank 4. Karena kita tahu bahwa rank 3 dan 4 akan lolos ke ronde berikutnya yang dibagi dengan 2 grup. Nah, rank 4 ini kita bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina. Apakah kita bisa menang lolos menjadi rank 4? Kalau gue bilang sangat bisa, sangat realistis. Terutama karena kita harus raih poin penuh. Siapa tahu kita away akan meraih 1 poin. Kalau itu terjadi kita akan lolos karena Bahrain sama Cina pun akan kalah ketemu Jepang, Australia, dan Saudi. Ya, ini teorinya seperti itu. Round 4. Gimana caranya supaya kita ada di kondisi selalu lagi bagus-bagus? Ya kembali ke pemain masing-masing. Nggak bisa kita, kan kembali mental. Yes. Ya kalau Hernando main kayak gini terus ya bisa aja. Tapi kalau main kayak kemarin ya kan panikan kemarin. Nah, kan kembali ke situ. Martin Paes belum tentu datang. Kalau Martin Paes datang, peluang akan lebih besar. Ya kan? Dan kita nggak tahu siapa yang cedera. Kebayang nggak kalau Tom Haye cedera? Kan ngaruh banget. Jangan dong. Loh, Iya. seandainya. Iya. Ya, jadi kalau semua fit 40-50%, kita bisa masuk menjadi rank 4. Iya, kadang kan kita netizen maunya mereka lari aja terus. Tapi Ya, kan sepak nggak bola bisa. lebih kompleks. Ya apalagi kalau seandainya kita main di GBK lagi, rumputnya kayak gitu lagi, ya repot kan. Sehingga harapan saya sebagai orang yang dituduh tukang titip pemain, saya berharap Nova Arianto berdiri pada posisi yang tegas, tidak abu-abu terhadap situasi ini, terhadap perilaku negatif ini. Jadi saya berharap Nova Arianto bisa bersikap jujur,
objektivitas, dan juga berdasarkan integritasnya. Ini ujian karakter dan juga integritas seorang Nova Arianto. Demi masa depan sepak bola, sekali lagi ini kesempatan bagi saya yang selama ini difitnah tukang titip pemain. Sekarang saya buka. Fenomena itu, dugaan itu, manuver itu terjadi di depan mata kita di Timnas U16. Jadi waspadalah, waspadalah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Indonesia masuki grup maut di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Ketum PSSI, Erick Thohir sampaikan pesan optimistis untuk tidak menyerah duluan. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia selesai digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 27/6. Hasilnya, Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Bisa dibilang, Indonesia masuk grup maut. 3 tim di dalamnya merupakan tim dari Asia yang masuk 100 ranking FIFA, yakni Jepang 17, Australia 23, dan Arab Saudi 56. Erick diketahui datang langsung ke Kuala Lumpur untuk saksikan pengundian. Pelatih Shin Tae-yong tidak ikut, karena masih jalani perawatan. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia untuk berjuang maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pesannya singkat, padat, dan jelas. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tulisnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan respon setelah mengetahui siapa lawan-lawan yang dihadapi tim Merah Putih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu gembira dengan hasil tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September tahun 2024 sampai Juni tahun 2025. Adapun, Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tanggal 5 September tahun 2024. Respon Shin Tae-yong mengetahui hasil drawing tersebut disampaikan secara langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji mengakui bahwa ia berkomunikasi dengan Shin Tae-yong melalui aplikasi WhatsApp. Adapun drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sumarji datang bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan 2 asisten pelatih Timnas Indonesia yaitu Choi In-chol dan Kim Jong-jin. Shin Tae-yong awalnya mau datang, namun batal. Hal tersebut dikarenakan Shin Tae-yong sedang menjalani perawatan lantaran sakit di Korea Selatan. Setelah drawing, saya langsung berkomunikasi dengan Coach Shin Tae-yong. Dia memberikan respon gembira dan senang, kata Sumarji. Lebih lanjut kata Sumarji, Shin Tae-yong akan membangun skuad Timnas Indonesia lebih baik lagi. Terlebih, Timnas Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, peringkat pertama dan kedua pada klasemen akhir masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk peringkat ketiga dan keempat klasemen akhir masing-masing grup akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jalur yang dihadapi Timnas Indonesia sangat berat. Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan dengan format 5 kandang dan 5 tandang. Lawan-lawan yang dihadapinya juga sulit. Meski begitu, Timnas Indonesia tidak boleh menyerah. Coach Shin Tae-yong akan sungguh-sungguh untuk membuat tim sebaik mungkin di babak ini, tutup Sumarji. Kiper naturalisasi Indonesia, Maarten Paes ikut merespon setelah Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 kemarin,
timnas Indonesia berada satu grup dengan tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Maarten Paes sendiri hingga saat ini masih diragukan tampil memperkuat timnas Indonesia sekaligus melakukan debutnya bersama skuad Garuda sejak dinaturalisasi tempo lalu. Kasus naturalisasi Maarten Paes masih terus bergulir dan belum menunjukkan titik terang. Di sisi lain, tenaga Maarten Paes sangat diandalkan untuk bisa menambah kekuatan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Di tengah-tengah ketidakpastian status Maarten Paes, sosok penjaga gawang klub Amerika Serikat, FC Dallas itu ikut antusias setelah mengetahui timnas Indonesia tergabung di grup C bersama tim kuat Asia lainnya. Penjaga gawang berusia 25 tahun itu terlihat mengunggah ulang hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menempatkan timnas Indonesia berada di grup neraka. Dalam kesempatan tersebut, Maarten Paes tampak menaruh dua emoji angkat tangan yang kerap diartikan sebagai ungkapan antusias merayakan sebuah keberhasilan atau sesuatu yang menggembirakan. Tampaknya, kiper yang memiliki jejak Indonesia dari seorang nenek yang lahir dan pernah tinggal lama di Indonesia tersebut tak sabar ingin segera bergabung dengan skuad Garuda. Setelah merampungkan proses perpindahan kewarganegaraan, Maarten Paes hingga kini masih terganjal aturan FIFA yang membuatnya tertunda cukup lama untuk melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. Sebelumnya tidak pernah terbayang, 4 tahun lalu bahkan 10 tahun lalu pun sama sekali momen ini akan menjadi sebuah hal yang nyata. Kita dapat bersaing dengan tim sekaliber Arab, Australia ataupun Jepang, jangankan lawan mereka. Dahulu pun lawan Bahrain saja kita dibantai 10-0. Drawing kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 tahun 2026 telah dilaksanakan di Kuala Lumpur tadi siang. Timnas Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Arab, Australia, Bahrain, dan juga China. Pertandingan akan dilaksanakan mulai tanggal 5 September tahun 2024. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mampu untuk menempati posisi 3 atau 4 dengan tim-tim gemuk yang berada di grup C? Entahlah. Tapi rasanya bisa menapaki tahap ini pun sudah menjadi suatu kebanggaan yang hanya satu tim di Asia Tenggara rasakan saat ini. Melihat keadaan sekarang, saya jadi membayangkan betapa suramnya masa lalu sepak bola kita zaman dahulu. Rasanya bangga bercampur sedih menjadi satu. Saya dan pembaca harap semoga Indonesia dapat melangkah jauh. Tidak ada yang tidak mungkin.